Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak yang soleh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2 dengan judul kebersamaan dalam keberagaman. Insya Allah pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk itu anak-anak sekalian, silahkan kalian buka halaman 75 pada pembelajaran 1. Di sana terdapat beberapa teks yang harus kita baca. Kita baca sama-sama ya. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda tidak pernah menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Nah, Ustadz, hari ini kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Berarti kita boleh ya Ustadz berteman dengan orang-orang yang non-muslim? Jawabannya anak-anak sekalian, hukum asalnya kita bermuamalah berhubungan dengan orang-orang non-muslim adalah boleh. Tetapi sebaiknya kita tidak menjadikannya sebagai sahabat karena Nabi SAW itu mengatakan teman itu seperti agama kita. Sehingga harapannya kalau teman kita soleh-soleh, kita juga jadi orang yang soleh. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kita kan tidak punya teman yang non-muslim di sekolah. Kalau misalnya kita punya tetangga yang non-muslim, kita tetap wajib lah Ustadz untuk menunaikan hak-haknya sebagai tetangga. Kita wajib lah Ustadz berbuat baik kepadanya. Nah, jawabannya anak-anak sekalian, iya. Kita tetap harus menunaikan hak-hak mereka sebagai tetangga. Ketika mereka sakit kita jenguk, ketika mereka membutuhkan bantuan kita bantu, ya anak-anak. Ketika mereka berjualan atau ketika kita menjual sesuatu dan mereka membeli, maka kita harus bersifat jujur dan adil, ya nak? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa, ya, ketika Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian kita berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, kepada fakir miskin, setelahnya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada al-jar, zur, kurba, waljar, al-junub, yaitu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Ishaq meriwayatkan perkataan Nauf al-Bikali bahwasanya yang dimaksud dengan al-jar dzul qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Maksudnya, kata beliau, adalah orang-orang muslim, jadi kaum muslimin. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jar al-junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga berdasarkan firman ini, anak-anak sekalian, kita tetap wajib ya berbuat baik kepada tetangga kita meskipun tetangga kita adalah orang yang non-muslim. Itu ya anak-anak sekalian. Tetapi kalau misalnya dalam perkara keyakinan, ya, dalam perkara agama, maka kita tidak boleh bertoleransi. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Misalnya mereka sedang merayakan hari-hari besar yang berhubungan dengan agama mereka, yang mana itu ada kaitannya dengan keyakinan mereka terhadap Tuhan yang mereka yakini. Berarti kita tidak boleh ikut merayakan atau mengucapkan selamat pada hari-hari besar keagamaan mereka. Ya, itu ya anak-anak sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sehingga kita tidak boleh ya bertoleransi terhadap hal-hal yang sifatnya keyakinan, karena itu berkaitan dengan man rabbuka, siapa Tuhanmu gitu. Karena kita meyakini Tuhan kita hanya Allah dan mereka meyakini
bahwa mereka punya sesembahan selain Allah. Itu ya anak-anak sekalian. Selanjutnya kita buka halaman 75. Di sana terdapat teks bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, lalu pada paragraf selanjutnya, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan membaca, ya, di sini Ustadz mau menjelaskan tentang paragraf terlebih dahulu. Kita ingat-ingat lagi apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat, ya, yang mana pada awal paragraf biasanya kalimatnya itu menjorok ke dalam. Nih, coba lihat ya di layar kalian, kalimatnya itu menjorok ke dalam. Kalimat pertama itu menjorok ke dalam, ya. Seperti paragraf 3 juga sama seperti itu. Kita lanjut ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita baca teksnya, sekarang kita latihan lagi untuk mencari mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang ada pada halaman 77 dan 78. Nah, untuk paragraf 1, Ustadz akan bantu jawab ya. Jadi Ustadz contohkan pada paragraf yang pertama. Nah, kita belajar lagi bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Ya, anak-anak. Yang pertama, kita harus tahu dulu gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Tapi biasanya seringnya itu di awal paragraf ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, gagasan pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ya. Kemudian yang ketiga, gagasan pokok kita ambil dari kalimat utama. Lalu yang terakhir, jadi langkah pertama kita adalah menemukan kalimat utama. Nah, anak-anak sekalian, karena gagasan pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama atau inti dari kalimat utama, berarti kita harus cari dulu dalam paragraf itu mana yang termasuk kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf yang menjorok ke dalam tadi. Nah, sekarang kita coba paragraf yang pertama ya. Nah, di paragraf pertama, Ustadz memilih kalimat utamanya adalah yang awal paragraf yang ini. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sehingga setelah Ustadz dapatkan kalimat utama, Ustadz tinggal membuat gagasan pokoknya atau judul ya, inti dari kalimat utama ini. Ya, Ustadz ambil inti-intinya misalnya ya. Edo dan temannya mendapat tugas percobaan tentang bunyi. Sehingga Ustadz membuat gagasan pokoknya, tugas percobaan tentang bunyi untuk Edo dan temannya. Tugas percobaan tentang bunyi untuk Edo dan temannya. Jadi ini semacam judul atau inti dari kalimat utama, ya. Itu anak-anak. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat yang selanjutnya, ya. Nah, kalimat yang selanjutnya ini kemudian kita ambil intinya lagi, inti pembahasannya kita ambil lalu kita buat gagasan pendukungnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita tulis pada halaman 77 dan 78.
Nah, yang paragraf 1 tadi sudah Ustadz bantu jawabkan. Sekarang giliran kalian untuk menjawab paragraf yang kedua. Menemukan yang mana yang termasuk gagasan pokok dan apa gagasan pendukungnya. Kemudian kalian tulis pada halaman 78 lalu kita foto. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada subtema 1 kita telah belajar melakukan percobaan tentang bunyi merambat melalui apa saja? Yang pertama udara, kemudian yang kedua melalui benda padat, yang ketiga melalui benda cair. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari percobaan itu adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media tadi, yaitu bisa merambat melalui udara, bisa merambat melalui benda padat maupun benda cair. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana proses bunyi itu bisa didengar oleh telinga kita? Ya, sekarang kalian simak ya video berikut ini. Bunyi akan membuat udara bergetar dan membentuk gelombang suara. Gelombang suara tadi akan ditangkap oleh daun telinga dan saluran luar pendengaran kita. Selanjutnya, gelombang suara akan masuk ke lubang telinga menuju telinga bagian tengah. Gelombang suara tadi akan diterima oleh gendang telinga, sebuah membran fleksibel yang akan bergetar ketika dihantam oleh gelombang suara. Getaran gendang telinga akan diteruskan ke bagian tengah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Lalu, getaran akan diterima oleh jendela oval dan diteruskan ke telinga bagian dalam, yaitu koklea, yang di dalamnya terdapat membran berisi cairan. Cairan akan menggerakkan sel-sel rambut yang akan merubah getaran menjadi impuls elektrik yang akan dikirimkan oleh saraf auditori menuju otak. Jadi, bunyi yang kita dengar sebenarnya adalah gelombang suara yang dikirimkan oleh udara. Nah, kalian tadi sudah simak ya videonya. Sekarang kita lanjut dulu ke pembelajaran yang kedua di halaman 86. Kita baca ya. Sebelumnya, kita sudah belajar banyak tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, terdapat teks gotong sampah gotong royong di halaman 86. Kita baca sama-sama ya. Paragraf pertama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarga harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lalu, Lani memilih untuk membantu warga yang mengoleskan cat dasar putih pada ember dan dum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas, agar nanti bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Lalu paragraf yang terakhir, kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara gotong royong. Dalam drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam, sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, setelah itu anak-anak sekalian, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, kita akan mengisi kolom-kolom yang ada ya. Kita akan mengisi kolom-kolom yang ada di bawah ini ya. Misalnya, kolom yang pertama ini maksudnya keberagaman apa saja yang ada di teks tersebut
Jadi setelah kalian baca, kalian menemukan keberagaman apa saja yang ada di teks tersebut, ya. Kemudian yang kedua, masih di halaman yang sama. Nah, kemudian kalian menemukan bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh warga. Lalu yang ketiga, manfaat kerjasama yang dilakukan oleh warga dan menurut kalian seperti apa. Itu ya anak-anak. Kemudian kalian foto halaman 86. Lalu selanjutnya, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari rumah adatnya. Ya, rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut. Nah, ujung rumah adat ya pada atapnya ini membentuk sudut yang lancip. Nah, sedangkan yang di bawahnya rumah adat yang kedua, ujung atapnya itu membentuk sudut yang tumpul. Nah, apa itu sudut lancip dan sudut tumpul? Nah, sekarang yuk kita amati jenis-jenis sudut berikut ini. Yang pertama ada sudut siku-siku. Suatu sudut disebut dengan sudut siku-siku, anak-anak sekalian, jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Jadi ini maksudnya kaki-kakinya lurus ya. Lurus 90 derajat. Nah, 90 derajat itu bentuknya seperti huruf L ya, anak-anak sekalian. Nah, ini bentuknya seperti huruf L. Jadi dia lurus. Selanjutnya kita akan buka contohnya misalnya. Contohnya banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya sudut pada permukaan pintu lemari. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Kenapa disebut sudut siku-siku? Karena bentuknya seperti siku ya, yang sedang lurus seperti ini. Ya, Nana? Bentuknya seperti siku yang sedang tegak lurus seperti ini. Jadi disebut sudut siku-siku. Jumlah sudutnya atau besar sudutnya 90 derajat. Lalu yang kedua, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 derajat ya. 0 derajat kurang dari 0 derajat sudut lancip. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Nah, contohnya, jadi kalau sudut siku-siku seperti ini, ya anak-anak, berarti sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, berarti seperti ini, ya. Seperti tangan kita sedang disatukan seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke sudut yang selanjutnya. Contohnya misalnya ujung pada pisau, itu berbentuk sudut lancip. Lalu yang kedua, ujung pada pensil juga berbentuk sudut lancip. Dan yang ketiga ini pasti sudut lancip. Kalau ini kada lancip berarti susah masukannya, susah nyuntikannya. Yaitu jarum suntik ya. Baik, anak-anak sekalian kita lanjut ke jenis yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, sudut tumpul disebut jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Nah, ini contoh sudut tumpul. Kalau sudut 90 derajat atau siku-siku seperti ini, berarti sudut tumpul itu ditambah ya, terbuka. Nah, kalau tadi sudut lancip itu tertutup, sudut tumpul itu terbuka. Ya nak ya? Sudut tumpul terbuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Nah, kita buka halaman 92. Anak-anak sekalian, kalian perhatikan halaman 92. Alat yang kita gunakan untuk mengukur ya secara baku adalah busur ya. Sudut dilambangkan dengan seperti ini ya. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat mulai sekarang, kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Nah, anak-anak sekalian, kalau anak-anak perhatikan, dalam busur derajat ini terdapat dua angka 0 ya. Ada 0 yang di sebelah kiri dan 0 yang di sebelah
kanan. Kok bisa seperti itu, Ustadz? Nah, ini sama saja ya. Sama saja. Ini 0 sampai dengan 180. Ini 0 sama dengan 180. Nah, bagaimana penggunaannya? Nanti kita lihat langsung pada contoh berikut ini. Nah, misalnya anak-anak sekalian, misalnya di sini Ustadz punya segitiga ya, gambar segitiga. Lalu Ustadz mau ukur sudut ABC. Berarti yang harus kita lakukan adalah meletakkan ya titiknya ini, titik pusatnya ini di sudut sini. Jadi yang harus pas ya meletakkannya di sudut sini. Ya. Jadi harus rata dengan angka nolnya ini. Harus rata dengan angka 0. Nah, kalau misalkan garis lurusnya itu ada di sebelah kanan, berarti kita menghitungnya yang di sebelah mana? Yang di sebelah sisi bawah, yang nolnya di sebelah kanan. Jadi Ustadz ulang, kalau garisnya ada di sebelah kanan busur, berarti kita menghitungnya dari 0 yang di sebelah kanan. Nah, berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti sudut ABC berapa besarnya? Besarnya 60 derajat. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung sudut yang A ini ya. Sudut yang A ini berarti kita lihat ya. Kita lihat garisnya berada di sebelah kiri busur. Berarti kita ambil angka 0 yang berada di sebelah kiri ya, di sisi atas berarti. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Lalu misalnya contoh yang kedua, Ustadz punya sebuah bangun datar jajaran genjang. Ustadz mau hitung sudut ABC lagi. Berarti kita tarik ya. Kita paskan titik pusatnya ini di sudutnya. Jadi bukan pakai yang bawahnya ini ya, tetapi pakai yang titik pusat itu. Nah, kita paskan. Setelah itu kita lihat. Nah, garisnya ada di sisi mana? Ada di sisi kanan. Berarti kita ambil 0 yang di sebelah kanan. Berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hampir 80 derajat ya. Jadi kurang lebih 80 derajat. Lalu misalnya Ustadz mau ukur yang sebelah kanan misalnya, sudut yang A ini. Berarti kita lihat garisnya itu ada di sisi kiri busur. Berarti kita ambil 0 yang di sebelah kiri ya. 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Sekitar 105 derajat. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian cara menggunakan busur. Selanjutnya, setelah kalian sudah tahu cara menggunakan busur derajat, kalian coba cari benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk bangun datar yang juga memiliki sudut ya. Minimal 2 benda yang memiliki sudut yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian ukur menggunakan busur derajat tadi. Contohnya yang ini di buku kalian, contohnya halaman 94 itu ada ujung buku ya. Perkiraan besar sudutnya itu kalian perkirakan ya. Misalnya kalau sudutnya lancip berarti kurang dari 90 derajat. Nah, itu kalian perkirakan berapa derajatnya. Kalau sudutnya tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Kalian perkirakan juga berapa besar sudutnya. Lalu kalian hitung, lalu kalian tentukan jenis sudutnya apa. Apakah itu jenis sudut lancip, apakah itu siku-siku, atau itu sudut yang tumpul. Nah, setelah itu di pembelajaran 3 anak-anak sekalian, kita tadi sudah melihat video tentang bagaimana proses bunyi itu bisa didengar oleh manusia. Sekarang di pembelajaran 3 halaman 103, kita jawab sama-sama saja ya. Untuk yang ini, Ustadz bantu jawab. Yang pertama, bagian-bagian. Nah, kalau yang kita dengar tadi di video tadi, bagian-bagiannya ada bagian apa saja? Bagian luar, misalnya ada daun telinga. Kalau bagian tengah ada apa saja tadi? Ada tulang-tulang. Coba kalian sebutkan ya, tulang-tulang apa saja. Kemudian bagian dalam, tadi ada apa? Ada bukan gendang telinga.
ada membran. Lalu misalnya kalian sebutkan lagi selanjutnya cara merawat telinga itu seperti apa. Lalu cara kerjanya Ustadz tuliskan ya di sini, menangkap gelombang suara lalu diubah menjadi impuls elektrik yang akan dikirimkan oleh saraf auditori menuju otak. Ya. Selanjutnya fungsi telinga untuk mendengar. Nah, mendengar yang apa ya? Apakah mendengar saja atau seperti apa? Coba sampaikan pendapat kalian. Fungsi telinga itu mendengar yang apa? Yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Coba kalian jelaskan ya di situ ya. Nah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ustadz bantu rakum tugasnya pada halaman 78 menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 86 mengisi kolom berdasarkan cerita tong sampah gotong royong. Halaman 94 mengukur benda di sekitar yang memiliki sudut minimal 2 benda ditulis pada tabel. Halaman 94 kita menulis peta pikiran tentang telinga yang sudah kita amati videonya. Itu saja anak-anak sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.